Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Perkenalkan, saya Fitri Devi. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi tentang kekurangan dan kelebihan sistem informasi manajemen bagi kegiatan ekonomi. Sebelum kita membahas kekurangan dan kelebihan sistem informasi ini, kita harus tahu dulu dong pengertian dari sistem informasi manajemen ini itu apa. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan sebuah keputusan nih. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kelebihan sistem informasi manajemen. Kelebihannya ini ada beberapa macam ya guys. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi sistem informasi sehingga menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran yang lebih rendah ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Ini berarti penurunan biaya komunikasi yang cukup signifikan, sehingga konsumen atau pemasok sulit untuk beralih ke produsen lainnya. Yang ketiga ada membangun sumber-sumber informasi strategis. Maksudnya di sini, teknologi informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapatkan peluang-peluang dalam keuntungan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Armansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan kelemahan sistem informasi manajemen. Kelemahan sistem informasi manajemen dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja, sehingga dapat menambah angka pengangguran di tengah masyarakat. Fungsi manusia sebagai tenaga kerja banyak tergantikan oleh teknologi yang ada. Karena dengan teknologi tersebut perusahaan merasa lebih diuntungkan, seperti menghemat biaya operasional dan menghemat biaya kerja. Selain itu, dengan adanya sistem informasi manajemen tersebut membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen, sehingga mengesampingkan rasionalitas manusia itu sendiri. Sistem informasi manajemen juga membutuhkan biaya investasi yang tinggi, sehingga tidak semua perusahaan mampu untuk membangunnya. Biaya investasi tersebut terdiri dari hardware, software, dan database administrator atau DBA. Hardware memiliki nilai investasi yang tinggi karena membutuhkan performa di atas rata-rata agar pengolahan data berjalan cepat. Software juga digunakan menggunakan lisens dari luar negeri sehingga membutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Sedangkan DBA memiliki kekhususan dibandingkan sumber daya manusia lainnya sehingga wajar jika salari mereka sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Fatijah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Saya akan membacakan kelanjutan dari kelemahan sistem informasi manajemen. Beberapa perusahaan menengah yang tidak mampu merekrut mereka secara permanen melakukan secara outsource meskipun nilai dalam setiap kontraknya tinggi. Namun biaya tersebut bukan merupakan biaya overhead perusahaan, melainkan operational expense. Kegagalan dalam implementasi perubahan sistem informasi karena membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan teliti. Hal ini sering terjadi pada perusahaan menengah ke bawah yang umumnya hanya memiliki sumber daya manusia yang pas-pasan. Untuk mengatasi manajemen perusahaan, perlu menambah budget dalam hal training sistem informasi yang baru kepada usernya. Cara lainnya adalah manajemen perlu menempatkan project manager yang tegas dan disiplin kepada para karyawannya, sehingga dalam hal ini diperlukan pemaksaan dalam change management. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem informasi manajemen sehingga mengakibatkan manajemen menjadi kurang instruktif dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut keberlangsungan perusahaan di masa depan. Ketika terjadi down system yang membuat sistem informasi manajemen kacau, maka manajemen tidak dapat mengeluarkan keputusan pentingnya sehingga menghambat aktivitas perusahaan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Fadila. Di sini saya akan melanjutkan materi ini dan saya akan membacakan penutupannya.
Perkembangan dunia usaha menuntun perkembangan teknologi informasi yang handal. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi bagi suatu perusahaan mutlak harus dilakukan baik secara manual maupun secara komputerisasi. Mampu atau tidak punya mampu perusahaan melaksanakannya, karena sistem informasi ini sangat berperan dan mendorong perkembangan bisnis perusahaan juga untuk pengambilan keputusan. Bahkan pada waktu yang akan datang, sistem informasi juga berperan sebagai enable business transaction bagi perusahaan. Keuntungan yang didapat dari perusahaan sangat signifikan. Untuk perusahaan besar yang memiliki nilai transaksi besar, hal ini mendorong perusahaan beramai-ramai melakukan investasi dalam sistem informasi manajemen. Namun tidak jarang perusahaan gagal dalam implementasinya, yang pada umumnya dikarenakan kurang mengertinya manajemen dalam memilih sistem informasi manajemen yang tepat sasaran sesuai kebutuhan perusahaan. Kegagalan tersebut dapat diminimalisir dengan menyewa konsultan IT yang berpengalaman di bidangnya dan yang lebih profesional. Sepertinya pembahasan kita mengenai tentang kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen dalam kegiatan ekonomi cukup sampai di sini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.